Saya excited untuk firman yang akan dibagikan hari ini. Ini saya yakin adalah pesan dari Tuhan khusus buat saudara. Saya yakin benar-benar ini adalah pesan dari Tuhan, bukan dari saya sendiri. Saking excitednya saya print salah catatan, saudara. Ini saya salah catatan yang saya bawa ini. Ini draft yang sebelumnya. 2 minggu lalu kita belajar tentang kasih yang tidak kita mulai dari Pastor Yosef. Dan saya sih sangat diberkati dan kita belajar bersama bagaimana kasih yang Tuhan berikan, ya, kasih yang 1 Yohanes 4 katakan untuk kita bagikan kepada sesama, itu bukan kasih yang berasal dari kita, tapi kasih yang dari Tuhan sendiri. Amin, sedikit review ya. Bagaimana kita perlu terhubung dengan sumbernya, sehingga yang kita bagikan itu adalah kasih sifatnya Allah. Karena kasih sifatnya manusia itu terbatas. Ya, kasih yang sifatnya manusia mungkin bersyarat, mungkin lebih mudah pas saat enak-enaknya aja, pas ada sesuatu yang kita bisa dapatkan dari seseorang yang kita kasihi. Dan kita belajar, ada pertanyaan refleksinya yang nomor 1 ya, bagaimana kita perlu terus terhubung dan terus mengalami kasih Tuhan, supaya kita bisa mengasihi sesama. Amin. Nah, pertanyaannya adalah yang sering kita tanyakan, kita sebagai orang percaya tanyakan, kadang saya suka tanyakan, apakah benar-benar saya dikasihi sama Tuhan? Ya kan? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oke, Tuhan sayang sama dunia ini, tapi Tuhan sayang gak ya sama saya? Kok saya gak ngerasain ya? Ya, kadang kita mikir, saya gak layak disayang nih, saya gak layak dikasihi nih. Sama manusia aja saya merasa banyak kurangnya dan banyak yang alasan untuk saya tidak layak dikasihi. Apalagi dengan Allah, dengan Tuhan yang tahu semua buruk-buruknya saya, semua rahasia saya, sehingga memang saya layak untuk dikasihi. Kalau ya kita semua tahu ya, Alkitab bilang ya Allah mengasihi kita, Allah adalah kasih, Allah itu baik, Tuhan itu baik. Mungkin orang yang gak mengenal Tuhan juga tahu informasi bahwa Tuhan itu supposedly baik. Tapi apakah kita benar-benar mengalaminya, merasakannya, mempercayainya? Waktu itu kata yang dipakai ginosko, ya ada benar-benar mengenal secara pribadi, taste and see dalam hidup kita setiap hari bahwa Tuhan sayang sama saya personal. Oke, ini bukan ngomong tentang it's all about me, enggak, ini semua tentang Tuhan dan kasihnya juga Tuhan bilang Tuhan mengasihi kita untuk kita saling mengasihi. Tapi selama kita di dunia ini, saudara, saya yakin ya, kita perlu pegang teguh kebenaran dan dasar ini bahwa Tuhan tuh sayang sama kita. Bukan cuma tahu informasi, tapi mengalami. Jadi hari ini khotbahnya, how do I know Jesus loves me? Kita baca kembali ya di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 19. Mari kita baca dengan hati yang lembut, hati yang terbuka, hati yang mau diajar, amin. Saya juga sambil belajar, saya sambil siapin banyak belajar. Dan kita baca pelan-pelan, oke? Karena ini firman Tuhan yang hidup, bukan hanya sekedar informasi, amin. Mari kita baca. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita,
Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya mau ajak kita, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mau belajar tentang kasih-Mu Tuhan, bagaimana kami mengalami dan menerima, merasakan, mempercayai secara personal Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Aku berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang ada di sini, biar kami bisa mengerti, bertumbuh dalam pengenalan akan kasih-Mu, betapa lebarnya, betapa dalamnya, besarnya kasih-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, berbicara kepada pikiran kami, berbicaralah kepada hati kami, dan berbicaralah kepada tangan kami untuk bertindak Tuhan, kepada sesama kami juga dalam kasih. Urapi hamba Tuhan saat membagikan pesan yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana saya tahu Yesus sayang sama saya? Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa tanya, bagaimana saya tahu orang di sekeliling saya sayang sama saya? Mungkin pasangan kita, atau orang tua kita, anak kita, sahabat kita. Oke, kita tahu mereka sayang, ya. Di Indonesia jarang ngomong, aku sayang sama kamu gitu. Aku mengasihi kamu, jarang ya. Biasanya lewat dibikinin makanan. Atau dipotongin buah gitu ya. Buahnya rasa bawang. Karena pisaunya bekas bawang. Nah, saya sempat tanya, coba saudara bisa tanya ya kepada orang-orang terdekat saudara. Saya sempat tanya ke istri saya sempat tanya, Abigail, emang kamu tahu dari mana aku sayang sama kamu? Terus dia bilang saya udah sempurna sih. Enggak bercanda. Dia bilang, aku ngerasa dikasihi kalau kamu minta maaf. Oke, saya pikir berat juga ya. Terus dia bilang, saya juga merasa dikasihi kalau saya diprioritasin, katanya. Atau saya merasa dikasihi kalau saya dibantuin kerjaan saya, walaupun kamu lagi sibuk, kamu lagi banyak pikiran atau apa, saya dibantuin. Situ saya pikir, oke, berat juga ya mengungkapkan, membuktikan saya mengasihi dia ya. Terus dia bilang, ya iyalah kan kasih pengorbanan. Benar juga sih. Gak enak buat saya, enak buat di sananya. Tapi walaupun saya mengasihi dia, saya mencintai dia, kasih manusia tadi ya, tetap ada batasnya kan. Dan lebih mudah untuk saya menunjukkan kasih saya kepada Abigail, kepada istri saya, kalau, jujur aja ya, kalau dia lagi baik-baiknya. Ya kan? Keadaan lagi baik-baiknya, lagi mulus. Kalau dia lagi cantik-cantiknya misalnya. Kalau hubungan lagi baik-baiknya. Tapi kalau hubungan lagi panas, ya susah untuk menunjukkan kasih. In fact, sebenarnya waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya sempat berantem cukup besar sama istri. Ya, semua salah dia. Enggak. Jangan tepuk tangan kok. Disenggol istri. Sempat berantem ya. Terus di situ susah untuk saya menunjukkan kasih. Ya. Dan susah untuk saya merasa dikasihi. Karena saya juga merasa nggak layak dikasihi. Ya. We say things we didn't mean. Akhirnya kita minta maaf. Ya sorry tadi ngomong ini, nggak bermaksud. Tapi ya itulah kasih manusia ya. Dan kadang kita merasa susah untuk percaya Tuhan sayang sama kita. Karena kita membingungkan sifat kasihnya manusia dan kasihnya Allah. Ya. Kasihnya manusia ya tadi ya, 2 minggu lalu juga dibahas. Amor curvus. Ini catatan yang salah ya, yang ini yang benar. Bagaimana kita mengasihi orang di dunia ini, tapi sebenarnya di alam tanpa sadar, kita tuh berharap ada sesuatu yang balik ke kita. Saya mengasihi dia karena dia mempunyai nilai balik ke saya. Saya mengasihi dia karena atau in the end pas digali lagi ternyata supaya saya merasa bangga dan hebat terhadap dia, saya rasa nyaman dan saya nggak malu sama dia gitu. Atau saya sayang sama dia karena saya happy pas ada dia, saya rasa damai. Nah itu balik lagi ke saya.
Gitu ya, tanpa ada bumerang gitu balik lagi. Nah, kasihnya Tuhan gak kayak gitu, saudara. Kasihnya Tuhan, kita tahu ya, itu bukan love because. Ya, bukan mengasihi karena, tapi love despite. Mengasihi meskipun. Karena kita bukan merasa layak dikasihi, kita bukan layak dikasihi Tuhan, tapi kasih Tuhan justru yang membuat kita layak. Ya kan? Coba ada next slide-nya nggak ya? Ya, Yesus bukan mengasihi karena kita layak. Tapi Yesus mengasihi sehingga kita menjadi layak. Ya, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Masih berdosa. Bayangin misalnya pas dengan istri atau dengan sahabat, dengan orang tua, dengan anak. Pas dia lagi ngeselin-ngeselinnya, lagi bikin jengkel-jengkelnya, kita udah mengasihi. Itu kan susah ya. Itulah Yesus pas kita masih berdosa-berdosanya. Dia telah mengutus anaknya duluan buat kita, mati di kayu salib buat kita. Sehingga kita menjadi layak untuk dipanggil anaknya. Kita menjadi layak untuk bersama dengan Bapa di kekekalan. Kita menjadi layak untuk mempunyai persekutuan, hubungan erat dengan Tuhan. Dikasihi dulu baru kita menjadi layak. Itu bedanya, saudara. Jadi, kenapa kadang kita nggak merasa dikasihi? Ya karena seringkali kita anggap sifat Tuhan itu sama kayak manusia. Kalau saya lagi rohani-rohaninya, saya lagi saat teduh-nya, saya lagi pelayanan-pelayanannya, saya akan dikasihi. Enggak gitu, saudara. Enggak gitu. Amin. Justru saat kita masih berdosa pun Tuhan sudah mengasihi. Kita sekarang yang dipanggil menjadi anaknya, dihidupkan kembali olehnya, dan Tuhan tahu nama saudara, kita dikasihi despite, not because. Karena Allah tuh bukan punya kasih. Manusia punya kasih. Kasih yang punya manusia tuh kayak gitu. Allah bukan cuma punya kasih, Allah adalah kasih. Tadi kita baca Allah adalah kasih. Jadi udah menjadi sifat naturnya Allah, sifat alamnya Allah untuk mengasihi. Sama seperti Allah adalah kudus. Tidak bisa berdosa. Tidak bisa jahat. Allah adalah kasih. Sifat naturnya Allah untuk mengasihi kita. Amin. Dan dalam pertumbuhannya, kita bisa belajar untuk menerima kasihnya Tuhan, untuk merasakan, untuk mengalami, dan membagikan kasih itu dalam bentuk ketaatan kepada Tuhan, dan dalam bentuk mengasihi sesama. Karena semua hukum di dalam Alkitab bisa di-summarize, bisa disingkatkan menjadi kasihlah Allahmu dan kasihlah sesamamu. Kasih, semuanya kasih. How do I know Jesus loves me? Pertama, dia berkorban bagi kita. Tadi ayatnya ya. Next, ayat 9, next slide. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dia menunjukkan, dia membuat visible. Dia membuat mata kita melihat kasihnya. Bukan hanya informasi doang. Gitu. Tapi dia menunjukkannya dalam hal ini, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Buktinya adalah dia berkorban buat kita, nomor 1. Itu. Dan pengorbanannya ini tuh bukan sekedar besar buat kita, tapi kecil buat Tuhan. Karena saya kadang merasa gini ya, dulu tuh saya merasa kalau saya ditraktir makan sama orang ya, atau saya diberi berkat materi, atau saya dikasih waktu sama orang gitu ya, saya pikir, wah besar banget nih nilainya. Ini memberkati saya banget sih, tapi itu mah kecil buat dia. Ya kan? Itu mah kecil buat dia, itu gak seberapa buat dia. Jadi yang dia berikan biasa aja sebenarnya. Buat saya sih besar, tapi buat dia itu mah gak seberapa. Tapi buat Tuhan gak kayak gitu, saudara. Itu 100% dari Tuhan. 100% yang kita rasakan juga. Karena yang dia kasih adalah dirinya sendiri. Bukan cuma mati loh, tapi datang ke dunia, hidup sempurna. Itu kadang lebih susah gak sih? Kita bilang, saya mau mati buat pasangan saya rela mati buat saudara saya. Rela gak hidup buat pasangan? Rela gak di rumah selalu memaafkan? Rela gak di rumah selalu berkorban? Selalu baik ngomongnya? Rela gak bekerja cari nafkah? Rela gak?
Enggak, saya cuma rela untuk mati doang. Mati cuma sekali doang gitu. Ya, tapi Yesus datang ke dunia hidup sempurna. Dia dicobai, dia mengalami pencobaan dan kesusahan juga sama seperti kita semua. Tapi dia hidup sempurna dan menjadi korban yang sempurna, mati di kayu salib buat kita. Amin. Selalu ingat saudara, pengorbanannya. Selalu ingat bukan hanya sebagai informasi, tapi sebagai kebenaran yang hidup. Karena kadang iblis tuh membuat kita melihat sesuatu yang luar biasa itu menjadi sesuatu yang biasa dan kita jadi kayak nggak jadi mundane gitu, jadi nggak ngalaminnya lagi gitu. Selalu ingat saudara bahwa dia berkorban buat kita dan lebih berkorbannya bukan besar buat kita dan nggak seberapa buat Tuhan, tapi Tuhan memberikan 100% nyawanya sendiri. Ya, dicambuk, mati dan bangkit di hari yang ketiga untuk menebus dosa kita. Amin. Dan supaya kita hidup olehnya. Ya, hidup kita, apapun yang kita punya, apapun yang kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita hasilkan, semua itu dari Tuhan sendiri. Ya kan? Ya. Itu God makes it personal buat kita. Apapun yang kita punya, segala hal yang baik itu datang dari Tuhan. Dan diinisiasi dari Tuhan. Tuhan yang mulai duluan. Kita nggak ketemu di tengah-tengah. Kamu jemput saya di rumah, kita ketemu dia di tengah-tengah di pasar misalnya. Enggak, Tuhan datang kepada kita, menunjukkan kasihnya. Karena dia tahu kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak sanggup. Nomor satu, bagaimana kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita? Bahwa nomor satu, dia berkorban buat kita. Amen. John Piper bilang, next, measure God's love for you by how much of himself he shows you. Kita mengukur kasihnya Tuhan, karena kita mengukur kasihnya manusia ya. Berapa besar sih engkau sayang sama aku? Segini besar, segini besar. Saya saking sayangnya dengan kepadamu, saya melakukan sesuatu gini gitu. Tapi kepada Tuhan berikan 100% dirinya. Ya, bukan hanya nanti kita sambil kita lanjut ya. Bukan hanya datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit, tapi dia juga tetap tinggal. Itu juga pengorbanan juga. Itu juga salah satu bentuk penunjukan kasih saudara. Ya, yang dia tunjukkan kepada kita adalah 100% dirinya sendiri. Amen. Nomor 2, dia tetap tinggal dalam kita. Udah spoiler duluan tadi. Dia tetap tinggal di dalam kita. Ayatnya, ayat 13 tadi. Next. Demikianlah kita ketahui lagi bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan dia di dalam kita. Titik 2. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Jadi poin nomor 2, Tuhan bukan hanya berkorban, tapi Tuhan tinggal bersama kita. Kita pernah lihat ya, kalau kita datang ke weddingan, atau kita sudah menikah juga kita bilang kepada pasangan kita, sampai maut memisahkan kita kan, aku janji mengasihimu, mencintaimu dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat. Ya, tetap tinggal. Mungkin ada banyak alasan tetap stay ya. Mungkin ada banyak alasan yang dilakukan oleh objek yang dikasihi ini, sebagai yang dikasihi, untuk kita meninggalkan dia. Tapi dalam janji pernikahan kita janji, kita setia, kita mau stay. I want to be with you forever. Nah, itulah kasih Tuhan. Dalam bentuk Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Amin. Ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Diulangin lagi. Dan ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia. Allah tetap berada di dalam saudara. Allah tetap berada dalam saya, dalam aku. Dan aku di dalam Allah. Dan saudara di dalam Allah. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Mengenal, tahu, dan percaya kasih Allah pada kita. Dan ayat 17 ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Saya suka passage ini ya. 1 Yohanes 4 ayat 7-20 ini. Yohanes tuh menulisnya banyak kayak gini. This is how, titik 2. Dalam hal inilah, titik 2. Inilah, titik 2. Gampang banget gitu. Dia membuat firmannya makes it clear for us. Dan inilah. Ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita.
Yaitu kalau kita mempunyai keberanian, percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Salah satu benefit, salah satu keuntungan, salah satu berkat yang kita terima, kalau Tuhan rohnya hidup dalam kita adalah tidak ada lagi rasa takut. Saudara, ini adalah bentuk kasihnya juga. Kasihnya melenyapkan rasa takut. Ayat 18 ada nggak ya? Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Dengan Roh Kudus yang tinggal dalam kita, Allah Immanuel yang hinggap bersama kita, tidak ada lagi ketakutan. Yang Yohanes sedang bagikan di sini spesifik sebenarnya adalah tidak ada lagi ketakutan pada hari penghakiman. Karena pada saat kita bertemu Bapa face to face dan ada kita dihakimi, itu bukan lagi dia melihat dosa-dosanya kita. Bukan lagi dia makes us accountable. Tapi kasihnya menjadi pendamaian ya, waktu itu kita belajar 2 minggu lalu. Menjadi gantinya. Kemurkaan Allah itu ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Sehingga kita gak perlu takut lagi pada hari penghakiman bahwa kita akan bersama dengan Allah. Amin. Tapi kita bisa ambil juga prinsipnya dalam hidup kita ya. Saking sayangnya Tuhan kepada Anda, kepada saudara semua, kenapa sih harus takut lagi? Ya kan? Of course ya, easier said than done. Tapi kalau kasihnya sempurna pada kita, harusnya kita udah gak usah takut lagi, saudara. Ya. Dalam menjalani hidup, Tuhan udah sayang banget kepada Anda. Tuhan tinggal dalam Anda. Kenapa harus takut lagi? Kenapa harus khawatir lagi? Salah satu kata phrase yang paling sering diucapkan di Alkitab, do not fear, jangan takut. Dan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan lagi ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan, kasih, ketertiban. Saudara, waktu saya mempersiapkan firman ini ya, kan saya berdoa, Tuhan, apa yang ingin kau bagikan kepada jemaat, supaya saya jadi kurirnya gitu, supaya saya jadi messengernya. Tapi saya juga belajar bahwa saya harus menghidupinya dulu, ya kan? Bukan hanya saya jadi calo gitu misalnya, tapi saya harus benar-benar mengalami dulu kasih Tuhan. Dan saya harus benar-benar hidup dalam keberanian dulu, ya. Baru saya bisa mengencourage. Jadi saya juga berdoa, Tuhan, bantu aku mengalami kasih-Mu, Tuhan. Nah, tapi dijawabnya dengan dengan yang ya kalau kita berdoa supaya berani, pasti dikasih sesuatu yang bikin takut dong. Ya kan? Minggu ini tuh oversharing sedikit. Minggu ini cukup berat sebenarnya buat saya pribadi. Apalagi harus mempersiapkan firman yang seperti ini. Tapi justru saya mengucap syukur Tuhan, Kau memberikan firman ini supaya bisa menguatkanku untuk menghadapi minggu ini. Ya, ada banyak begitu tantangan yang sedang saya hadapi, sedang keluarga saya sedang hadapi. Ada masalah, oke, cukup berat. Tiba-tiba ada lagi masalah, wah ini berat banget. Tiba-tiba ada lagi masalah, tiba-tiba berat banget. Terus particularly hari Kamis kemarin tuh, jadi ceritanya, ini saya udah minta izin, ceritanya ada kecelakaan lah. Ada kecelakaan mobil di keluarga saya. Nabrak orang, harus dibawa ke rumah sakit. Orang ini cukup mengintimidasi, langsung bawa banyak orang. Bawa polisi juga, ini saudara saya polisi, nakut-nakutin juga. Terus tiba-tiba, ini harus operasi. Biayanya besar lagi, gak ada asuransi lagi waktu itu ngomongnya. Besar banget. Nah itu tambah lagi. Dan jujur waktu itu takutnya itu besar banget saudara. Ya. Terus ini papa saya ya waktu itu ya. Terus karena kita semua lagi sibuk juga, papa saya menghadapinya semua sendiri. Sendirian dikepung oleh banyak massa.
dan diintimidasi. Tapi waktu itu akhirnya saya izin pulang duluan. Saya datang ke rumah sakit mau temenin papa saya. Jujur buat saya rasa takut banget waktu itu di situ. Waktu saya nyetir, Tuhan ini takut banget nih. Takut orangnya mungkin ya, takut diintimidasi, takut biayanya lagi. Besar banget, ini harus dioperasi bisa belasan puluhan juta. Takut karena ada masalah yang lain juga yang belum kelar, saya harus fokus juga, saya harus siapin khotbah juga. Tapi saya ingat banget yang ayat ini ya. Perfect love drives out fear. Kasihnya melenyapkan ketakutan, saudara. Oke, mungkin gak langsung hilang, saya gak takut, ayo siapapun saya berani hadap. Enggak. Tapi the fact that Tuhan, saya percaya dan saya mengalami dan saya yakin teguh, Tuhan ada bersama saya. Roh Kudusnya tinggal dalam saya mau menghadapinya. Saya mau encourage saudara. Mungkin saudara sedang takut. Saudara sedang mengalami satu turbulensi, sedang mengalami satu hal yang berat gitu. Minggu lalu kita belajar, trust Him. Percaya. Dia tinggal di dalam saudara. Kenapa harus takut lagi? Amin. Bapa yang penuh dengan kasih, ayah yang penuh kasih, ada bersama saudara. Menghadapi tantangan hidup ini. Amin. Tidak ada lagi rasa takut di hari penghakiman, dan tidak ada lagi rasa takut di dunia. Mari kita hidup dengan penuh keberanian. Amin. Next. Next slide. Ketiga, nah yang terakhir, kita mampu mengasihi sesama. Ya. Allah begitu mengasihi kita sehingga kita bisa mampu mengasihi sesama. Yang tadi kita bahas juga, kita mengasihi sesama bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, bukan dengan kasih yang sumbernya dari kita sendiri, tapi kasih yang dari Tuhan. Yang love despite. Ya. Mari kita bertumbuh dalam kasih. Kita belajar mengasihi sesama, bukan karena dia ada nilai balik ke kita, tapi karena kita mau memberikan nilai buat dia. Ya, karena Yesus mengasihi kita dengan memberikan kita nilai. Kita menjadi anaknya. Mau gak kita mengasihi orang dengan adding value buat orang lain? Berat. Saya gak bisa, susah. Ya, manusia yang hidup di luar Allah tidak bisa mengasihi. Ya, ayat 7 bilang. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Tapi kalau kita terhubung dengan sumbernya, kalau kita hanya sebagai saluran, pipa, kenapa kita gak bisa mengasihi? Orang kasihnya tinggal ngalir aja. Dari Allah kepada kita dan kita alirkan kepada orang lain. Ya kalau botol minum ini full, botol minum ini diisi penuh oleh sumbernya, kita gak segan lagi gak sih untuk membagikannya kepada orang lain? Karena begitu melimpah kasihnya, kasih karunia kepada kita. Sehingga kita membagikannya kepada orang lain. Bukan yang kita produksi sendiri kasihnya dan kita bagikan kepada orang lain. Yang ada nantinya kita jadi kosong, kita jadi burn out. Pas kita kosong kita jadi menuntut lagi kasih ke orang lain. Kasih saya dong, fokus ke saya dong, kasih saya validasi dong. Tapi kalau kita terhubung dengan sumbernya, kasihnya yang unlimited itu, yang begitu besar buat kita, maka kasihnya memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Amin. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasihnya itu besar, saudara, tapi juga personal. Kasih Tuhan itu tidak terlalu besar sehingga dia gak peduli sama kita. Tapi kasih Allah begitu besar, saking besarnya, itu bisa melingkupi kita juga. Personal kepada kita. Ada banyak cara yang kita bisa secara personal pribadi beda-beda testify, memberi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi kita secara pribadi. Ya, saya merasa dikasih waktu itu small things. Saya pernah ada lagi ada job, lagi ada pekerjaan wedding organizing di satu tempat. Terus di situ saya ngantuk banget, nggak bisa kerja, ngantuk banget. Saya butuh kopi nih, saya pikir saya butuh kopi. Pesan Grab Aduh, tapi ini lokasinya tuh lumayan remote, masuk ke dalam susah untuk orang kurir datang gitu. Tapi saya ngantuk banget, ini udah kayak lesu.
Terus saya mau ke ke ruangan panitia. Biasanya di situ mungkin ada kopi atau apa. Walaupun tadi kesana nggak ada sih. Saya mau cari sesuatu lah. Pas saya lagi jalan, tiba-tiba ketemu orang yang salah satu rekan IO-nya bilang, mau kemana? Mau cari kopi. Oh kopi, saya ada kopi tuh 2, nggak dipakai 1. Nggak dia minum. Tadinya saya beliin buat suami saya, tapi dia nggak minum. Nih, buat kamu aja. Hal kecil seperti itu loh saudara. Saya ngerasa, wah thank you banget. Saya sampai fotoin, saya sampai inget sampai sekarang. Tuhan peduli sekecil itu saudara. Di situ saya mikir, wah Tuhan sayang banget ya sama saya. Sampai hal kayak gini aja, saya lagi kerja ngantuk aja dikasih kopi gitu. Ya. Dan jangan merasa saya ini terlalu berdosa banget, salah banget, bahkan masalah yang saya alami ini karena kesalahan saya sendiri. Jadi Tuhan pasti gak mau nolongin saya. Saudara, dari awal dosa juga kita yang lakukan, tapi Tuhan tetap turun kok ke bumi untuk kita. Ya kan? Salah kita sendiri juga. Kasihnya tetap buat saudara. Pegang teguh kebenaran ini. Ini bukan pernyataan keangkuhan ya. Fokus kepada diri sendiri. God loves me, Jesus is all about me. Enggak, tapi ini truth claim. Ini kebenaran yang kita perlu hidupi. Dan gak stuck di kita. Kita perlu tahu ini dulu, kita perlu mengalami ini dulu. Baru kita bisa belajar kasihnya Tuhan. Kita bertumbuh dalam kasih dan kita membagikan kasihnya kepada orang lain. Dan kita hidup dalam ketaatan, kita mengerjakan keselamatan kita. Tapi ingat terus setiap hari. Allah mengasihi saudara. Allah mengasihi saudara. Jangan biarkan iblis, jangan biarkan situasi kehidupan menutup kebenaran itu. Membuat kita lupa akan kebenaran itu. But Jesus loves you. Amin. Kayaknya udah selesai deh. Next slide. Ya, recap poin ya. Nomor 1, kasih Yesus yang menjadikan kita layak. Kasih Yesus memberikan kita nilai. Yang kedua, aku tahu Yesus mengasihiku karena dia berkorban bagiku. Tindakan pengorbanannya itu personal loh buat saudara. Dan saya yakin, saya percaya ya. Waktu dia di kayu salib, dia ingat nama saudara kok. Dia rela menghadapi kesengsaraannya, penderitaannya for the joy set before him, untuk sukacita yang ada di depannya. Dan saya yakin sukacitanya itu bersama dengan kita. Yang ketiga, aku tahu Yesus mengasihiku karena dia tinggal dalamku. Ya, kata Yunani yang dipakai di situ, dia hidup di dalammu, Allah di dalam dia dan dia di dalam engkau. Allah di dalam engkau dan engkau di dalam dia. Itu katanya itu artinya remain, stay. Gak kemana-mana. Tetap tinggal. Ya, no matter what. Dalam suka maupun duka. Yang keempat, aku tahu Yesus mengasihiku. Maka aku mengasihi sesama. Sehingga aku bisa mengasihi sesama. Amin. Kasihnya besar tapi kasihnya personal. Dalam proses pertumbuhan kita selama kita masih di dunia ini akan selalu ada mengalami kegagalan, hardship, troubles. Tapi mari kita menghadapinya dengan kebenaran yang kita pegang, firman Tuhan yang kita pegang. Ya, Tuhan bersama dengan saudara. Dan pengorbanannya di kayu salib cukup buat dosa saudara. Dia gak kaget kepada kegagalan saudara, dosa saudara. Itu cukup buat saudara. Cukup untuk menebus saudara. Cukup untuk melayakkan saudara untuk hidup dalam kekekalan di surga nanti. It's enough for you. Yes. Tuhan sayang buat kita semua. Amen. Jesus loves me. Anak kecil waktu itu dengar lagunya kan, Jesus loves me, this I know. Tahu dari mana? For the Bible tells me so. Ya, Alkitab yang bilang, Alkitab itu bukan sekedar informasi, kita tahu Alkitab itu adalah firman Tuhan sendiri, Allah itu sendiri. Tuhan yang bilang. Dan Tuhan bagaimana menunjukkannya yang tadi kita lihat? Tunjukkan. Alkitab mengajarkan. Mari kita belajar dan mari kita bertumbuh dalam kasih. Kita bertumbuh mengasihi orang lain bukan karena kasih kita semakin kuat, tapi keyakinan kita semakin teguh bahwa kita dikasihi. Dan mari kita berdoa. Yes Tuhan,
Kami percaya pada firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami. Ini satu hal yang mungkin kami sudah sering dengar, kami sudah sering tahu, kami sudah cukup tahu Tuhan. Tapi kami mau pegang itu sebagai kebenaran yang hidup Tuhan, dan bisa kami terapkan dalam hidup kami setiap hari saat kami mengasihi sesama kami, saat kami mengalami masalah, saat kami takut Tuhan. Kami mau hidup dalam confidence in your love, bahwa kasih-Mu besar dan personal, berkorban buat kami dan tinggal di dalam kami, membuat kami berani, membuat kami tidak takut. Tuhan, aku berdoa buat setiap jemaat yang ada di sini Tuhan, buat kami semua. Biar kami tidak mempercayai kebohongan yang dari iblis Tuhan, bahwa kami tidak layak, bahwa dosa kami terlalu besar, bahwa kami udah gak ada harapan, bahwa kami akan celaka, bahwa Engkau gak peduli sama kami. Aku berdoa Tuhan, dalam nama Yesus kebohongan itu dihancurkan Tuhan, dalam pikiran kami semua. Kami mau hidup dengan kepercayaan dan kebenaran yang didasarkan oleh kasih Engkau pada kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Biar itu tidak stuck di dalam diri kami sendiri. Biar itu bertumbuh dalam perbuatan kasih terhadap sesama kami. Kami mau mengasihi seperti Engkau mengasihi Tuhan. Thank you God.